Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Aspek Kohesi dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha. Di sini ada 3 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama, mengenai latar belakang, tujuan masalah, rumusan, serta manfaat. Yang kedua adalah tentang tinjauan pustaka, di mana di dalamnya akan menjelaskan tentang teori-teori yang akan saya gunakan. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian di sini yaitu metode-metode yang dilakukan dalam penelitian proposal kali ini. Beranjak dari hal pertama, yaitu tentang latar belakang. Saya mengambil novel sebagai salah satu ragam bahasa tulis yang banyak digemari dan digandrungi karena memiliki plot dan cerita yang sangat menarik. Seringkali digunakan untuk acuan mendeskripsikan suatu wacana atau fenomena yang dibungkus dengan cerita yang menarik pula. Berbicara tentang beragam bahasa tulis, terutama pada novel, akan erat kaitannya dengan wacana. Karena apa? Wacana di dalamnya berbicara tentang penyusunan dan pembentukan makna kata dan kalimat, keterkaitan, kerapian bentuk dan kata dalam ilmu bahasa dinamakan kohesi dan koherensi. Keterkaitan novel dan wacana sangat berkesinambungan karena wacana merupakan unsur pembentuk novel itu sendiri. Wacana pada novel sangat menarik untuk dikaji dan dipahami secara mendalam, sebab di dalamnya akan membahas salah satu pembangun dalam novel, yaitu adanya kata yang berkesinambungan serta memiliki makna. Memberikan gambaran tentang penggunaan untuk kohesi, koherensi, serta fungsinya yang terdapat untuk memahami makna yang terdapat dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha. Kohesi sebagai titik fokus penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai keutuhan dalam wacana itu sendiri. Yang kedua adalah rumusan masalah serta tujuan yang ada dalam proposal kali ini. Yang pertama adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil beberapa rumusan masalah yang menjadikannya hasil penelitian ini lebih terfokus. Yang pertama yaitu bagaimana aspek kohesi dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha. Yang kedua adalah bagaimanakah pemarkah kohesi leksikal dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha. Yang ketiga adalah bagaimanakah pemarkah kohesi gramatikal yang terdapat dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha. Sedangkan tujuan dari proposal ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan keutuhan wacana terfokus kohesi dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha, mendeskripsikan pemarkah kohesi leksikal serta gramatikal yang terdapat dalam novel Retak ini. Yang ketiga adalah manfaat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu linguistik terkhusus wacana, menambah wawasan keilmuan tentang wacana terlebih kohesi, pemarkah serta fungsi kohesi dalam wacana. Selain itu juga sebagai penambah pengetahuan penggunaan keselarasan serta kesinambungan dalam wacana. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang wacana dalam sebuah karya sastra, terlebih novel, untuk memaparkan pemahaman tentang kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau materi penambah pemahaman ilmu bahasa dalam hal wacana, terlebih pemahaman kohesi leksikal dan kohesi gramatikalnya. Beranjak ke bab 2 ada di tinjauan pustaka, yaitu teoritis. Beberapa teori yang saya gunakan dalam membuat proposal ini. Yang pertama adalah wacana. Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap atau terbesar dalam hierarki kebahasaan yang memiliki unsur pembangun keutuhan, yaitu kohesi dan koherensi yang berkesinambungan serta memiliki yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Sedangkan kohesi di sini adalah mengacu pada hubungan bentuk. Hubungan bentuk di sini maksudnya unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana
memiliki keterkaitan secara padu atau utuh. Seperti yang dipaparkan oleh Mulyana dalam Inyoman 2017 menyebutkan kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep hubungan bentuk artinya unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Selanjutnya adalah kohesi leksikal. Kohesi leksikal di sini adalah keterlibatan makna di dalam suatu wacana yang dapat dilihat dari segi kosakata, struktur, dan terdiri dari jalinan kata-kata yang akan menjadikan satu teks itu padu tanpa mengabaikan konteksnya, serta berperan di sini adalah konteks semantik. Yang kedua adalah kohesi leksikal di sini memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama adalah sinonimi. Sinonimi adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna atau pengertian yang sama. Sinonimi juga sering disebut dengan persamaan, seperti itu. Yang kedua adalah repetisi. Beranjak dari paparan Sumarlan dalam Wisnu, repetisi adalah pengulangan satuan lingual, bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Selanjutnya adalah hiponimi. Hiponimi di sini adalah hubungan antar kata yang bermakna spesifik atau kata yang bermakna generatif. Unsur atau satuan lingual yang mencakup beberapa satuan lingual yang berhiponimi itu disebut dengan hipernim atau superordinat. Sedangkan antonimi di sini kebalikan dengan sinonimi. Antonimi adalah nama lain untuk benda atau hal yang lainnya atau satuan lingual yang maknanya berlawanan atau beroposisi dengan lingual yang lain. Yang selanjutnya adalah kolokusi. Kolokusi adalah sandingan kata yang memiliki makna hampir sama. Kata yang bersanding tersebut memiliki kekuatan masing-masing, mulai dari kelemahan, kekuatan, hingga tetap. Selanjutnya adalah ekuivalen. Ekuivalen merupakan hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Selanjutnya beranjak ke teori kedua adalah teori gramatikal. Kohesi gramatikal adalah hubungan sintaksis antar unsur yang dimarkahi oleh alat gramatikal, alat bahasa yang digunakan dalam kaitannya dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal dapat berwujud pengacuan atau referen, penyulingan atau substitusi, penghilangan atau elipsis, dan penghubungan kata atau konjungsi. Untuk penjelasannya adalah referensi atau pengacuan adalah penggunaan kata atau frasa yang menunjuk atau mengacu pada kata, frasa, atau mungkin satuan gramatikal yang lain. Referensi juga berarti pengacuan secara jelas dalam suatu wacana. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi atau penggantian adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Selanjutnya adalah elipsis atau penghilangan. Elipsis di sini adalah pelepasan satu lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Pada hubungan pelepasan ini, unsur penggantinya itu dinyatakan dalam bentuk kosong atau zero. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Selanjutnya ya beranjak ke penelitian yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian proposal kali ini. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Yang kedua adalah sumber data. Di sini sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebuah karangan fiksi dalam kurung novel yang berjudul Retak karya Az-Zahra Natasha. Sedangkan untuk data sekundernya adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber buku, jurnal, skripsi, dan penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen lain dari pihak terkait mengenai permasalahan ini. Analisis yang ketiga adalah analisis isi. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya merupakan tahap analisis data. Tahap analisis ini merupakan upaya penelitian untuk menangani langsung masalah yang terdapat dalam data. Yang terakhir adalah tahap pengecekan keabsahan data. Adalah proses pemeriksaan keabsahan data yang ada melalui perbandingan dengan sesuatu yang lain yang lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan atau yang dikenal dengan triangulasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pemaparan proposal aspek kohesi dalam novel Retak karya Az-Zahra Natasha. Untuk kesalahan pengucapan serta tata laku yang saya lakukan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.